Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan melakukan materi pertama di masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh untuk kelas 9 di semester 1. Untuk anak-anakku maklumi, sekarang di masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan untuk kita melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya adalah kita akan melakukan proses belajar mengajar secara daring, luring, dan juga kombinasi. Daring itu dalam jaringan melalui media sosial dan semacamnya, dan juga luring itu luar jaringan, yang artinya ada tatap muka tapi hanya untuk beberapa kelompok dari dalam kelas tersebut. Nah, untuk Bapak sendiri, Bapak melakukan penerapan kombinasi agar kiranya siswa tetap mampu belajar secara daring dan juga secara luring. Untuk itu, Bapak tetap berharap kepada anak-anakku kelas 9 tetap untuk fokus dan juga konsisten dalam mengikuti proses belajar mengajar yang diberikan oleh gurunya, meskipun dalam kondisi kita seperti saat ini yang harus melakukan pembelajaran daring, luring, dan juga kombinasi. Bapak sangat paham kebutuhan kalian bahwa sebenarnya lebih enak rasanya, lebih nyaman rasanya jika kalian belajar di sekolah. Tapi demi mendukung pemerintah dan juga stakeholder dalam menghadapi COVID-19, kita akan tetap untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh sampai pandemi COVID-19 dapat ditangani secara maksimal. Nah, untuk itu, di pertemuan pertama kita di masa PJJ ini, Bapak selaku guru BK akan memberikan layanan klasikal informasi mengenai pandemi COVID-19. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita memulai kelas kita dengan berdoa. Bapak yang akan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Hikmah di balik pandemi COVID-19. Tujuan layanan ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pola perilaku saat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, menjelaskan hikmah di balik pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai macam-macam perilaku baru saat pandemi 19. Yang keempat, menganalisis perilaku-perilaku yang dapat dijadikan acuan untuk mencegah tertularnya virus corona merubah dunia. Yang pertama, suasana keramaian yang semula terjadi di seluruh dunia menjadi kesunyian yang merata. Yang kedua, aktivitas sekolah di perkantoran berubah menjadi bekerja dan belajar di rumah. Yang ketiga, perusahaan dan industri terpaksa berhenti sesaat. Dan beberapa dampaknya, lahirnya pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi melambat dan berimbas kepada menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, aktivitas keagamaan yang sakral pun yang semulanya kan di tempat ibadah dilaksanakan di rumah untuk saat ini. Suasana keramaian yang semula terjadi di seluruh belahan dunia menjadi kesunyian yang merata, dan membuat kita harus melakukan work from home atau bekerja dari rumah, dan untuk siswa itu belajar dari rumah. Dan juga terjadinya pemberhentian industri dan PHK, di mana ada banyak karyawan-karyawan di luar sana yang harus menderita kehilangan pekerjaannya, sehingga terjadinya ketidakstabilan ekonomi di negeri kita. Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat karena bahkan beberapa toko perbelanjaan, mal dan sebagainya itu ditutup dan dilarang untuk dibuka sampai kondisi COVID-19 dapat teratasi di negeri kita.
Bahkan beberapa tahun kemarin kita melakukan salat Id di rumah saja. Social distancing dan physical distancing. Kebijakan social distancing dan physical distancing yang diterapkan dengan adanya karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka mencegah penularan yang telah diterapkan berbagai daerah. Karena pola penyebaran virus ini sulit dideteksi sehingga menghindari kontak langsung dengan orang lain pada saat sekarang sangat disarankan. Semua orang mempunyai potensi untuk menularkan virus ini, karena penyakit ini kadang ditularkan oleh orang tanpa gejala atau OTG yang telah berinteraksi dengan orang yang terpapar virus corona. Nah, dari itu ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah di negara-negara. Yang pertama, PSBB. Yang kedua, menetapkan work from home. Yang ketiga, belajar dari rumah, home learning. Yang keempat, menyiapkan rumah sakit darurat. Yang kelima, adanya pembatasan angkutan umum. Yang keenam, yaitu wajib bermasker. Yang ketujuh, memberikan bantuan kepada warga terdampak. Yang kedelapan, pelarangan mudik menjelang hari Lebaran. Namun, ada hikmah di balik pandemi COVID-19. Yang pertama, lahirnya kembali kesadaran akan pentingnya peran pendidikan di keluarga. Yang kedua, kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Yang ketiga, kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik dan lahirnya kesadaran mencuci tangan dan menetapkan pola hidup bersih. Yang keempat, adanya kesadaran dari masyarakat bahwa pendidikan anak ternyata berat. Yang kelima, guru menjadi akrab dengan teknologi untuk pembelajaran. Yang keenam, polusi udara menurun. Yang ketujuh, memunculkan solidaritas sosial untuk membantu orang lain membutuhkan menjadi relawan dan memberi bantuan berupa APD, masker, bahan makanan, dan lain sebagainya. Evaluasi diri kita di masa pandemi ini. Yang pertama, dampak negatif apa yang kamu rasakan ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Yang kedua, hikmah apa yang kamu rasakan dengan adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk membantu pemerintah menangani atau mengurangi kasus penyebaran COVID-19. Nah, itulah tadi materi dari Bapak. Bapak berharap anak-anakku sekalian tetap dapat fokus dan juga tetap dapat konsisten untuk melakukan pembelajaran jarak jauh BDR atau belajar dari rumah. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.